Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Iza Alvina Putri, mahasiswa IPIS Muhammadiyah Palembang, D3 Prodi D3 Keperawatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan saya di sini. Saya sini akan melakukan penyuluhan anemia pada ibu hamil ya Bu. Saya akan menjelaskan pokok-pokoknya aja materinya. Yang pertama itu pengertian, yang kedua penyebabnya, dan ketiga tanda dan gejala, yang keempat itu upaya pencegahan, yang kelima itu yang terakhir itu penata laksanaannya Bu ya. Apa Ibu pernah saya menjadwalkan waktu atau kontrak waktu pada Ibu. Saya akan menjelaskan isinya itu sekitar tentang gejala dan penyebab dan pengertian tentang anemia pada ibu hamil. Itu saya akan menjelaskan sekitar waktu 12-13 menit Bu ya. Saya di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Apa Ibu pernah mendengar anemia pada ibu hamil? Itu pernah kan kata Ibu tadi. Di sini saya memberikan leaflet untuk Ibu ya. Leaflet. Ini leafletnya. Lalu saya akan menjelaskan lebih detailnya karena di leaflet itu cuman inti-intinya Bu ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari anemia pada ibu hamil. Itu anemia itu sendiri adalah kondisi di mana kekurangan sel darah merah dalam sirkulasi atau massa hemoglobin yang tidak mampu berfungsi sebagai pengantar oksigen ke seluruh tubuh, dan anemia kehamilan tersebut disebabkan oleh asupan makanan yang asupan makanan yang sumber zat besinya itu tidak mencukupi atau tidak adekuat. Terus yang kedua penyebabnya, yang pertama itu peningkatan volume plasma, yang kedua mengakibatkan kekurangan Hb, yang ketiga ekonomi tidak mencukupi memenuhi nutrisi atau gizi, yang keempat kehilangan darah disebabkan oleh pendarahan yang sangat besar atau keguguran, itu bisa jadi Bu ya. Lalu yang kelima mengalami dua kehamilan yang terlalu mendekat. Yang terakhir itu hamil di usia dini atau di usia yang tidak pada produktifnya untuk mengalami kehamilan. Lalu yang ketiga itu tanda dan gejala. Itu biasanya tanda gejala itu timbulnya itu bertahap Bu. Tanda dan gejalanya itu ada sekitar 10-an. Yang pertama kelelahan, yang kedua sakit kepala, kulit warna menguning, terus penurunan energi, lalu sesak napas, tampak pucat, dan tekanan darah menurun. Lalu di materi keempat itu upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu yang pertama melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin atau USG, lalu konsumsi vitamin B12 dan vitamin C, terus konsumsi asam folat, yang keempat menilai kondisi dan gejala anemia tersebut. Yang kelima konsumsi makanan yang bergizi atau
yang kurang mengonsumsi makanan yang kurang bergizi gitu kan Bu. Lalu yang kelima, penata laksanaan saat keperawatan itu terjadi atau tindakan itu terjadi. Yang pertama itu transfusi darah, yang kedua pemberian suplemen zat besi, yang ketiga mengonsumsi nutrisi yang baik Bu. Di situ saya sudah menjelaskan 5 materi tadi. Apakah ada materi yang kurang jelas Ibu pahami? Saya ada pertanyaan satu. Biasanya kan itu biasanya ada komplikasinya. Kira-kira apa saja komplikasinya saat pasien itu terkena anemia pada ibu hamil, atau bisa jadi terjadinya persalinan gitu. Komplikasi yang disebabkan anemia pada ibu hamil itu ada 2 biasanya. Komplikasi anemia pada ibu hamil yang pertama itu abortus, kedua persalinan yang prematur, yang ketiga hambatan pertumbuhan kembangnya janin, keempat risiko infeksi. Lalu yang kedua itu di komplikasi anemia pada janin itu juga mengakibatkan risiko aborsi, terus risiko infeksi, dan di komplikasi anemia pada ibu hamil itu ada gangguan selama persalinan itu ada 2 gangguannya, gangguan His dan gangguan kekuatan ngejan. Gimana? Ibu paham? Baik, Ibu paham Bu ya. Apakah Ibu bisa mengulanginya lagi pertanyaan yang saya jawab tadi, yang Ibu ajukan tadi, apa jawabannya bisa Ibu ulangi lagi supaya Ibu mengerti pertanyaan Ibu itu sendiri. Ya, saya tadi mendengarkan komplikasi yang terjadi pada anemia ibu hamil itu ada 2. Komplikasi anemia pada ibu hamil, yang kedua komplikasi anemia pada janin. Nah, kalau ibu hamil itu terdiri dari abortus, terus infeksi, terjadinya keguguran biasanya jadinya gitu. Dan di anemia pada janin itu seperti sama tadi, risiko abortus, risiko infeksi ya. Ini juga komplikasi yang terjadi pada ibu hamil, ada 2 gangguan. Yang pertama gangguan His dan kedua itu gangguan pengejanan. Dalam tindakan saya berharap kepada ibu dan keluarga bisa memahami tentang anemia ini tersendiri atau anemia pada ibu hamil. Setidaknya ibu mengerti, bisa menjelaskan kepada orang ibu hamil atau teman ibu pengertiannya, tanda-tanda gejalanya dan penyebabnya, dan upaya pencegahan untuk penyakit tersebut. Ibu ya, kiranya waktu kita sudah habis. Saya mengundurkan diri dan mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam.